Kali ini kita akan bahas sesuatu yang absolut cinta segitiga yang gak cuma bikin sakit hati, tapi juga bikin orang mati. Drama hubungan yang makin lama makin toksik, sampai akhirnya berujung di pembunuhan keji. Dan yang lebih gila lagi, salah satu pelakunya adalah wanita termuda yang pernah duduk di hukuman di Amerika Serikat. Ini adalah kisah tentang Emily Carr, John Fulgham, dan Heather Strong. 3 orang yang awalnya cuma terjebak dalam hubungan rumit, tapi kemudian berakhir dalam tragedi yang gak masuk di akal. Ya, pas ada kata Muji, gimana kabar kalian semua bre dan mbak sis? Masih waras atau kadang emang dunia yang gak waras akhir-akhir ini? Buat yang baru nyasar kejebak di sini, perkenalkan gua Kato, dan di sini tempat gua sering cerita sama kalian semuanya. Oke, sebelum kita mulai, pastikan dulu hands free simetris biar suara makin manis. Kendurkan ikat pinggang, tapi jangan hubungan. Tarik napas, buang mantan, maksudnya buang beban. Dan seperti biasa, ayo kita dapatkan tangan dengan penuh semangat, penuh teori liar, dan penuh ketakutan. Karena semakin dalam, semakin gelap. Let's go party on the fire, bro. Emily Carr lahir pada 4 Agustus 1984 di Florida. Kalau ada satu kata buat menggambarkan masa kecilnya, yaitu mengerikan. Dari kecil, Emily Carr udah jadi korban pelecehan seksual oleh orang yang seharusnya melindunginya, ayah dan kakeknya sendiri. Kebayang gimana hidupnya? Setiap malam dia harus tidur dengan ketakutan, mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya karena dia tahu itu saatnya dia jadi korban lagi. Shit. Anak kecil udah jadi kayak gitu, menurut gua wah apa sih gitu loh. Saat akhirnya pihak berwenang tahu bukannya memberikan keadilan, mereka malah nyuruh ayah Emilia ikut program rehabilitasi. Iya, cukup kelas perbaikan diri doang, dan setelah itu dia balik lagi ke rumah dan kali ini pasti sudah bisa nebak pelecehan itu terus berlanjut dong. Tapi yang paling bikin Emilia hancur bukan cuma ayah dan kakeknya, tapi ibunya sendiri. Emilia tahu ibunya sadar apa yang terjadi, tapi dia milih diam, dan diam. Coba lu ngebayangin ya, kakek sama bapak lu udah kayak ngeleceh lu, tapi ibu lu lebih milih diam. Oh guys, ini bener terjadi dan bukan sekedar sinetron, ini true crime, ini true apa ya, cerita beneran terjadi, dan itu yang kita bahas kali ini. Emilia bertahan, fokus di sekolah, mencoba cari jalan keluar dari neraka rumahnya. Dia punya IQ 125, cerdas banget kan, tapi nggak peduli cerdas apa dia, masa lalunya terus membayangi. Saat dia berusia 15 tahun, dia mulai curiga kalau adik perempuannya Milagro yang saat itu baru 13 tahun juga mengalami pelecehan yang sama, dan itu jadi titik balik buat Emilia. Dia sadar, dia nggak bisa diam aja. Dengan keberanian luar biasa, dia mulai lapor ke pihak sekolahnya tentang pelecehan yang dialami oleh adik kandungnya ini sendiri. Dan kali ini, ayahnya beneran ditangkap. Dia bakal diadili dan Emilia siap jadi saksi. Tapi di saat semua terlihat mulai membaik, plot twist datang. Saat nunggu sidang, ayahnya nyusun rencana gila. Emilia, ibunya, dan neneknya. Iya, dia berencana nyewa pembunuh bayaran buat keluarganya sendiri. Untungnya pembunuh bayaran yang dia sewa ternyata polisi yang lagi nyamar. Dan pas rencana itu kebongkar, lo pikir dia bakal masuk penjara seumur hidup? Enggak, dia cuma dihukum 4 tahun doang. Tapi setidaknya ini jadi awal kebebasan buat Emilia dan adiknya. Setelah ayahnya di penjara, Emilia mulai coba bangkit. Dia mendalami dunia fotografi, modeling, bahkan masuk ke program militer. Tapi sayangnya trauma masih kecil nggak gampang hilang. Di usia 17 tahun dia hamil. Bapak dari anaknya nggak ada yang tahu, jauh lebih tua dari dia. Dan buat nutupin masalah hukum, dia nikahin pria itu. Tapi kayak yang bisa kita duga, pernikahan mereka kacau dan berakhir dalam perceraian. Setelah itu hidupnya makin gak tentu arah. Dia loncat dari satu hubungan ke hubungan lain, terus-terusan dapat pasangan yang gak baik buat dia.
Dia punya 3 anak dan 3 pria berbeda. Dan di tengah semua kekacauan itu, dia bahkan ikut terlibat dalam kejahatan. Salah satu kasus yang pernah dijalani mencuri burung eksotis. Iya, serius. Dari semua hal yang bisa dilakuin, dia malah terlibat pencurian burung, bre. Tapi di usia 21 tahun, Emilia mulai sadar kalau hidupnya butuh perubahan. Dia dapat sertifikasi sebagai terapis pijat, mulai dapat penghasilan tetap dan semuanya mulai membaik. Sampai di titik ini kelihatannya Emilia udah mulai kembali ke jalur yang benar. Tapi kemudian dia ketemu Josh Fulgham dan Heather Strong. Dan disinilah semuanya berubah dari sekedar hidup susah menjadi kisah cinta segitiga yang berujung maut. Wow. Setelah kita membahas Emilia Carr dan masa kecilnya yang penuh trauma, sekarang kita beralih ke sosok Heather Strong, wanita yang menjadi korban dalam cinta segitiga penuh manipulasi ini. Tidak seperti Emilia yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan ya. Heather berasal dari keluarga sederhana dan memiliki masa kecil yang relatif normal. Tapi takdir membawanya ke jalan yang berbahaya, ke dalam hubungan yang toksik, penuh kekerasan dan berakhir dengan cara tragis. Wow. Heather Mary Strong lahir pada 23 Januari 1980 dia di Ashford, Mississippi, Amerika Serikat. Dia berasal dari keluarga kelas pekerja sederhana dan tinggal di kota kecil yang relatif tenang. Sejak kecil, Heather dikenal sebagai anak yang periang, penuh kasih sayang, dan memiliki banyak teman. Keluarga Heather sendiri hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak kaya, tapi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ayahnya bekerja sebagai buruh konstruksi, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga yang mengurus anak-anaknya. Heather tumbuh di lingkungan yang cukup stabil, meskipun keluarganya bukanlah yang paling harmonis. Nah, sebagai anak perempuan tertua, Heather sering membantu ibunya mengurus adik-adiknya tentunya. Dia belajar sejak kecil untuk menjadi sosok yang mandiri dan bertanggung jawab. Heather juga dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin di sekolah. Dia aktif dalam berbagai kegiatan, mudah berteman, dan memiliki impian untuk menjalani hidup yang lebih baik dari keluarganya. Ya, kayak impian-impian anak-anak biasa lah. Namun semuanya berubah ketika dia beranjak remaja. Saat Heather memasuki usia 14 tahun atau 15 tahun, dia mengalami kejadian yang mengubah hidupnya selamanya. Dia menjadi korban kekerasan seksual oleh anggota keluarganya sendiri. Kenapa ya gue mikir-mikir di kasus ini kayaknya banyak banget yang cewek-ceweknya ini kayak kena pelecehan seksual lah, kekerasan seksual lah. Kenapa ini bisa jadi dampak buruk juga sih sebenarnya setelah kita ngebahasnya sedikit-sedikit gitu. Gimana pola asuh ataupun kejadian-kejadian trauma di masa lalu bisa membuat sesuatu hal yang buruk di masa akan datang yang menurut gua siapa pelakunya tidak pernah terungkap secara pasti. Tapi kejadian ini membuat Heather merasa tidak aman di rumahnya sendiri. Dia merasa kesepian, kehilangan rasa percaya pada keluarga dan mulai mencari seseorang yang bisa memberikan perlindungan. Pasti banget lah yang namanya kita udah nggak ngerasa surga di rumah kita. Kita tidak tahu harus lari kemana. Tidak seperti Emilia yang punya latar belakang keluarga yang sangat jelas abusif. Heather merasa di posisi yang lebih kompleks. Dia berada dalam keluarga yang tampak normal dari luar, tapi menyimpan luka yang dalam di dalamnya. Dia tidak bisa berbicara dengan siapapun tentang apapun yang terjadi. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah bertahan dan mencari cara untuk keluar dari lingkungannya. Wow. Dan di saat itulah dia bertemu dengan si Josh Fulgham ini. Nah, Heather ini pertama kali bertemu dengan si Josh Fulgham saat mereka berusia 16 tahun. Saat itu, Heather bekerja sebagai pelayan restoran di Oxford, Mississippi. Dia berusaha menabung untuk masa depannya dan bermimpi bisa keluar dari kota kecilnya untuk memulai hidup baru. Josh di sisi lain adalah pria dengan masa lalu yang berantakan. Josh lahir pada 16 Agustus 1981 di Jackson, Mississippi. Sejak kecil hidupnya penuh dengan kekerasan. Ayah kandungnya tidak ada dalam hidupnya dan ibunya menikah lagi dengan pria yang kasar. Di usia 7 tahun, Josh sudah terbiasa dipukuli hingga lebam oleh ayah tirinya. Dia sering mengalami cedera kepala, sulit berkonsentrasi di sekolah, dan akhirnya sering bolos dan dikeluarkan dari sekolahnya. Saat remaja, Josh mulai melakukan kejahatan kecil seperti mencuri, merampok, dan bahkan melakukan pembakaran. Pada usia 16 tahun, dia baru saja keluar dari penjara anak dan setelah ditangkap karena kasus kriminal.
Kompleks, sumpah ini kompleks banget. Kompleks menurut gue. Saat mereka bertemu, Heather melihat Josh sebagai seseorang yang pemberontak, tapi menarik. Sementara itu, Josh melihat Heather sebagai gadis polos yang mudah dimanipulasi. Dua sudut pandang yang berbeda. Mereka mulai pacaran dengan cepat. Josh memberikan perhatian yang Heather cari selama ini. Dan Heather merasa nyaman bersamanya. Namun, ada satu hal yang tidak dia sadari. Josh bukanlah pelindung. Josh adalah predator. Ya, dia adalah predator. Saat Heather berusia 18 tahun, dia hamil anak pertama Josh. Josh yang saat itu baru mencoba hidup normal mendapatkan pekerjaan sebagai buruh bangunan. Awalnya mereka terlihat seperti pasangan muda yang sedang berusaha membangun hidup bersama. Mereka pindah ke rumah sendiri dan mulai membangun keluarga. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa bulan, Josh mulai berubah. Dia mulai kecanduan sabu, kehilangan pekerjaannya, dan mulai sering memukuli Heather. Heather yang saat itu sudah menjadi ibu muda, tidak punya pilihan lain selain bertahan. Dia berpikir bahwa dia bisa mengubah Josh. Dia ingin memberikan keluarganya kehidupan yang lebih baik. Tapi realitanya, Josh semakin kasar. Dia mulai selingkuh dengan wanita lain, menjadi semakin posesif dan sering menghilang berhari-hari tanpa kabar. Heather merasa kalau dia udah terjebak lah gitu. Saat Heather hamil anak kedua, dia mulai sadar bahwa dia tidak bisa hidup terus seperti ini. Josh semakin kehilangan kendali. Dia kehilangan pekerjaan, mulai mengedarkan narkoboy, dan bahkan mulai memasak sabu sendirian. Heather takut jika anak-anaknya tumbuh dalam lingkungan seperti ini. Saat dia melahirkan anak kedua, dia dan Josh memutuskan untuk memberikan anak itu untuk diadopsi aja ke orang lain. Ini adalah keputusan terberat dalam hidup Heather. Tapi dia tahu bahwa anak itu akan memiliki kehidupan yang lebih baik jika dibesarkan oleh keluarga yang stabil. Setelah itu, Heather mulai benar-benar mempertimbangkan untuk meninggalkan Josh selamanya. Keputusan yang tepat sih menurut gue untuk meninggalkan cowok kayak gitu. Dia mencoba pergi berkali-kali, tapi Josh selalu menariknya kembali dengan janji-janji palsu bullshit lah ya kan. Aku bakal berubah gitu lah kata-katanya. Aku udah berhenti pakai narkoba lah. Aku bakal jadi ayah yang lebih baik lah. Gitulah pokoknya intinya perkataan dari si Josh inilah kepada si Heather ini. Tapi setelah beberapa minggu semuanya kembali seperti semula. Josh tetap kasar, tetap selingkuh, tetap percanduan narkoboy. Aduh, nggak bisa berubah emang itu orang kayaknya ya. Saat hubungan Heather dan Josh sudah di titik paling beracun, paling toksik, muncullah Emily Carr di sana. Awalnya Heather dan Emilia hanyalah teman biasa. Emilia saat itu sedang pacaran dengan Jamie Eichkamp yang merupakan sahabat Josh. Tapi semakin lama, Josh dan si Emilia semakin dekat dan akhirnya mereka mulai selingkuh di belakang Heather. Saat Heather tahu dia hancur, untuk pertama kalinya dia benar-benar ingin meninggalkan Josh. Dia membawa anak-anaknya dan pindah ke Mississippi untuk mencoba memulai hidup baru. Tapi Josh gak bisa nerima itu. Beberapa minggu setelah Heather pergi, Josh menyusulnya ke Mississippi dan memohon kepadanya untuk kembali. Rayuan-rayuan gombal balik lah gitu. Seperti yang bisa kita duga, Heather luluh. Dia membiarkan Josh kembali masuk ke dalam hidupnya. Mereka kembali bersama, pindah lagi ke Florida, dan siklus toksik ini terus berulang, muter sampai dunia berhenti berputar. Sampai di segmen ini kita udah ngelihat ya gimana Heather strong tumbuh, jatuh cinta pada orang yang salah dan terjebak dalam siklus yang toksik yang terus berulang. Dia udah berkali-kali mencoba keluar dari hubungan beracun dengan Josh Fulgham, tapi selalu gagal. Tapi kali ini semuanya berbeda. Heather akhirnya benar-benar move on. Dia mulai hubungan baru dengan seorang pria bernama Ben. Seorang pria yang baik, stabil dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Heather merasakan kebahagiaan yang nyata. Syukurlah sebenarnya. Tapi ada dua orang yang gak bisa menerima kebahagiaan Heather, Josh dan Emilia. Josh yang selalu terobsesi dengan Heather gak terima kalau mantan istrinya akhirnya lepas dari kendalinya. Emilia yang sejak lama ingin memiliki Josh sepenuhnya, melihat Heather sebagai rintangan terakhir, kayak bos terakhir gitu yang harus disingkirkannya. Ini orang berdua nih kayaknya kurang kerjaan apa gimana ya, kayak
Udahlah kan dia udah ngelepas hidupnya, dia udah pergi nih dari kalian berdua, udah gitu. Kayak menurut gue sih udah gitu. Kenapa sih masih Sebelum masuk ke rencana pembunuhan, ada satu hal yang bikin semuanya semakin berantakan. Josh dan Heather sempat menikah lagi. Setelah Heather putus dengan Ben, dia mulai ragu. Dia sadar kalau dia masih punya perasaan untuk si Josh ini. Si Heather juga kurang kerjaan. Menurut gue ya udahlah, kenapa harus balik lagi sama mantan lo toxic kayak gitu? Udah nyari udah. Kalau lo putus sama Ben udah. Menurut gue mah udah gitu loh. Apa ya? Udah capek banget. Nah si Heather ini sadar kalau dia masih punya perasaan sama Josh, dan mungkin di dalam hatinya dia masih percaya kalau si Josh ini bisa berubah nih. Aduh, berharap banget ya. Jadi saat si Josh datang membawa cincin pertunangan yang sebelumnya dipakai untuk melamar Emilia, Heather menerimanya. Jadi sebelumnya itu ceritanya gini, si Josh sama Emilia ini mau bertunangan gitu, tiba-tiba si Josh ini narik cincin itu lagi karena si Heather balik lagi dalam kehidupannya. Jadi dia nggak jadi nih ngelamar si Emilia, jadinya ngelamar si Heather lagi. Gila anjir, pusing gue ngeliat cerita kayak gini, sumpah. Dan setelah diberikan cincin itu, si Heather nerimanya. Kayak ya dia berharap si Josh ini bisa lah balik gitu, bisa lah berubah gitu. Mereka menikah di catatan sipil pada Desember 2008. Pernikahannya tidak bertahan lama, cuman 10 hari gitu. Setelah nikah cuma bertahan 10 hari lagi gitu. Setelah 10 hari sifat asli si Josh ini balik lagi. Ya Allah bang. Iya, ini sebenarnya yang cewek juga kurang kerjaan sih menurut gue, sumpah. Udah tahu kayak gitu ya kan mantannya, aduh masih aja balik. Udah emang nggak bisa diperbaiki, udah capek banget sumpah. Akhirnya mereka bertengkar di hari ke-10, bertengkar hebat, dan di puncaknya si Josh menodongkan shotgun ke wajah Heather sambil ngancam akan Heather, yang akhirnya sadar kalau Josh nggak pernah bisa berubah, segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Sampai gue salah ngomong. Josh ditangkap dan dimasukkan ke penjara sambil menunggu persidangan atas tuduhan penyerangan berat dengan senjata api. Mampus lo Josh. Seharusnya sih ini adalah kesempatan emas buat Heather lepas dari si Josh selamanya ya. Tapi justru di titik ini Josh dan Emilia mulai nyusun rencana jahat. Saat si Josh ada di penjara, Emilia rutin mengunjunginya, dan dalam setiap kunjungannya mereka ngebahas satu hal yang sama. Heather harus disingkirkan. Di dalam penjara, Josh semakin frustasi. Dia yakin kalau Heather yang membuatnya masuk penjara, dan dia nggak akan membiarkan itu terjadi begitu aja. Pendendam memang orang satu ini. Sementara itu, Emilia menghasut Josh dengan mengatakan bahwa Heather akan membawa anak-anak mereka pergi selamanya. Di mata Emilia, Josh adalah miliknya. Selama Heather masih ada, hubungan mereka tidak akan pernah sempurna. Satu-satu caranya, Heather. Gitu yang terpikir dalam benaknya si Emilia ini. Di saat yang sama, Heather masih nggak sadar kalau nyawanya dalam bahaya. Dia cuma berpikir kalau Josh adalah mantan suami yang obsesif dan kasar. Tapi satu hal yang mulai bikin Heather takut adalah Emilia. Emilia sering datang ke rumah Heather dengan alasan ingin berbicara. Awalnya, Emilia hanya meminta Heather untuk mencabut tuntutannya terhadap Josh, tapi lama-lama Emilia mulai mengancamnya. Puncaknya terjadi ketika Emilia mengambil pisau dan menempelkannya ke leher Heather sambil berteriak bahwa Heather harus mencabut tuntutannya terhadap Josh. Heather yang ketakutan tetap menolak. Setelah insiden itu, Emilia semakin kehilangan akal sehat. Dia bahkan menawarkan uang kepada teman-temannya agar mereka bisa Heather nyewa pembunuh bayaran. Tapi tidak ada yang benar-benar mau melakukannya. Akhirnya, setelah 1 bulan di penjara, Josh dibebaskan. Dan hanya dalam waktu 9 hari setelah dia keluar, Heather menghilang. 15 Februari 2009, malam terakhir Heather Strong. Malam itu, Heather menerima telepon dari Josh. Josh mengatakan bahwa dia ingin berbicara soal anak-anak mereka. Heather yang meskipun sudah bercerai masih peduli dengan anak-anaknya, setuju untuk bertemu dengan Josh. Dia memberi tahu pacarnya yang baru, Jamie Edgecombe, yang dulu adalah mantannya si Emilia, bahwa dia akan menemui si Josh sebentar. Malam itu, Heather datang ke rumah Josh. Dan setelah itu, dia tidak pernah terlihat lagi. Itu Heather masuk ke dalam rumah, Josh dan Emilia langsung menyerangnya. Emilia memukul kepala Heather dengan senter, membuatnya jatuh ke lantai.
Josh kemudian mengikat Heather ke kursi, merantai tangan dan kakinya supaya dia tidak bisa melawan. Setelah itu, Josh mulai mengomel panjang lebar menyalahkan Heather atas semua masalahnya lagi tuh, ngomel-ngomel gak karuan lah tentang nyalain si Heather lah. Dia berteriak bahwa Heather telah mengambil anak-anaknya, membuatnya masuk penjara dan menghancurkan hidupnya. Di titik ini, Josh sudah merencanakan semuanya. Dia mengeluarkan dokumen hak asuh anak, lalu memaksa Heather untuk menandatanganinya. Responnya ya apa? Heather menolak. Tapi Josh mengancam akan jika dia tidak menurut. Akhirnya dengan penuh ketakutan, Heather menandatangani dokumen itu. Dia lebih sayang nyawanya, lebih sayang anak-anaknya. Tapi ternyata itu tidak cukup. Josh dan Emilia memutuskan bahwa Heather harus. Awalnya Emilia mencoba mematahkan leher Heather, tapi dia gagal. Lalu mereka memasukkan kantong plastik ke kepala Heather dan mencoba mencekiknya. Tapi Heather masih berusaha melawan. Akhirnya dengan cara yang paling dingin dan kejam, Emilia menggunakan tangannya untuk menutup hidung Heather. Nggak napas anak orang dibikinnya. Heather yang sudah tidak bisa bernapas karena mulutnya ditutup lakban, mati perlahan-lahan di depan mereka. Setelah Heather tewas, mereka memasukkan tubuhnya ke dalam koper, lalu menguburnya di halaman belakang rumah Josh. Malam itu, Heather menghilang. Josh mulai mengatakan kepada orang-orang bahwa Heather telah pindah ke Mississippi dan meninggalkan anak-anaknya. Tapi keluarganya tahu bahwa itu tidak mungkin terjadi ya. Si Heather ini sayang banget sama anaknya, orang-orang tahu lah. Pada 18 Maret 2009, polisi menemukan rekaman CCTV Josh yang menggunakan kartu ATM Heather. Itu cukup bagi polisi untuk menangkap si Josh ini. Setelah interogasi panjang, Josh akhirnya mengakui semuanya. Dia bahkan menunjukkan lokasi di mana mereka menguburkan Heather. Tapi satu masalahnya, mereka tidak punya pengakuan dari Emilia. Sampai akhirnya saudara perempuan Josh menggunakan alat penyadap dan berhasil merekam pengakuan Emilia. Dengan bukti itu, polisi akhirnya menangkap Emilia Carr. Setelah semuanya lengkap nih, setelah semua terbukti, Josh Fulgham dijatuh hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Emilia Carr yang terbukti sebagai pelaku utama dalam eksekusi Heather dijatuhi hukuman mati, menjadikannya wanita termuda yang pernah duduk di kursi hukuman mati di Amerika Serikat. Pada tahun 2017, hukuman mati Emilia dibatalkan menjadi penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Jika kalian suka dengan cerita-cerita true crime kayak gini ataupun konspirasi ataupun cerita-cerita horor, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Karena kalau tanpa kalian, channel gue ini akan jadi channel ya arsip negara lah gitu. Dan gue Kato Muji mohon undur diri. Aduh udah belepotan banget gue ngomong. Gue Kato Muji mohon undur diri. See you. Adios. Bye-bye. Tentang kejahatan nyata sejarah rahasia. Hati berjumpa mendengar horor, konspirasi dunia tak pernah tidur. Cerita rakyat penuh teka-teki, pengalaman mistis tidak bisa dimengerti.